Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farikatul Mustafiro, NIM terakhir 30208 dari kelas produksi ternak unggas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ eksterior unggas, organ sistem pernapasan, organ-organ sistem pencernaan, organ-organ sistem reproduksi, organ ekskresi pada unggas, serta penyakit-penyakit yang ada pada unggas. Organ eksterior merupakan organ bagian luar dari unggas. Bagian yang pertama yaitu bagian kepala yang terdiri dari mata, jengger, paruh, telinga, pial, dan kemudian bagian leher. Kemudian ada bagian badan. Bagian badan terdiri dari dada, perut, punggung, sayap, bulu, dan ekor. Kemudian ada bagian bawah dari ayam yang terdiri dari kaki, paha, taji, dan taji. Sekarang akan dilakukan proses pembedahan dengan menggunakan cutter dan gunting.
Yang pertama yaitu organ pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari paru yang berfungsi untuk mengambil pakan dan minum pada unggas serta menghasilkan air liur atau saliva. Kemudian pakan akan masuk melalui esofagus dan terus masuk ke dalam krop atau tembolok. Krop atau tembolok di sini berfungsi sebagai tempat penyimpan pakan, tempat bekerjanya amilase, dan tempat fermentasi pakan. Selanjutnya, pakan akan masuk ke proventriculus. Proventriculus berfungsi sebagai tempat penghasil HCl dan pepsin. Kemudian pakan akan masuk lagi ke dalam gizzard atau ampela. Di dalam gizzard di sini terjadi pemecahan pakan dengan bantuan grit atau batuan-batuan kecil. Setelah pakan dicerna di dalam ampela, pakan akan masuk ke usus halus atau usus kecil. Di dalam sepanjang usus ini terjadi penyerapan nutrisi-nutrisi yang ada pada pakan. Kemudian pakan akan masuk ke sekum. Di dalam sekum ini terjadi penyerapan air. Kemudian sisa dari pakan akan masuk ke usus besar dan dikeluarkan melalui kloaka. Yang kedua yaitu organ respirasi. Organ respirasi pada ayam dimulai dari hidung yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara. Kemudian udara akan masuk ke laring. Laring di sini berfungsi untuk mencegah masuknya benda-benda asing dan sebagai pengatur jalur masuknya udara. Setelah dari laring, udara akan masuk ke trakea yang berfungsi sebagai penghubung antara laring dengan bronkus. Selanjutnya akan masuk ke bagian sing atau penghasil suara. Sini berfungsi untuk menghasilkan suara. Kemudian akan masuk lagi ke percabangan bronkus. Sini terjadi percabangan. Setelah itu, udara akan masuk lagi ke paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada ayam betina. Di sini ayam betina yang saya gunakan masih cukup muda sehingga organ-organnya masih belum terlalu besar. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai sintesis sel telur. Kemudian ada saluran oviduct di sepanjang ini. Saluran oviduct ini terdiri dari fundibulum, magnum, dan isthmus. Nah, setelah sel telur disintesis di ovarium, maka sel telur akan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian akan masuk ke magnum dan isthmus. Di sini terjadi sintesis putih telur dan pembentukan kerabang telur. Setelah itu, telur akan masuk ke dalam uterus dan terjadi proses pembentukan cangkang telur yang keras. Terakhir, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Yang terakhir yaitu ada sistem ekskresi pada ayam. Organ ekskresi pada ayam yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal di sini berwarna coklat, terdiri dari dua ginjal, yaitu kanan dan kiri. Kemudian ginjal ini di sini terjadi proses ekskresi urin. Urin yang setelah diekskresi oleh ginjal kemudian akan masuk ke ureter dan akan dikeluarkan melalui kloaka. Unggas di sini hanya memiliki satu lubang ekskresi yaitu kloaka, sehingga urin akan dikeluarkan melalui kloaka yaitu pada bagian urodeum.
Penyakit yang dapat menyerang ternak unggas terdiri dari 4 macam, yaitu penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit bakteri, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur, dan penyakit parasit. Penyakit yang pertama yaitu penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya yaitu penyakit chicken anemia syndrome. Penyakit chicken anemia syndrome disebabkan oleh virus chicken anemia agent yang termasuk dalam grup sarcovirus. Virus ini berukuran 18 hingga 26,5 nm, tidak beramplop dan berbentuk icosahedral. Penyakit ini bersifat akut pada ayam muda yang ditandai dengan adanya anemia aplastika dan atrofi organ limfoid yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Gejala dari penyakit ini ditandai dengan adanya hambatan pertumbuhan dan anoreksi pada ayam berumur 7 hingga 14 hari. Ciri-ciri ayam yang terkena penyakit chicken anemia syndrome yaitu pada bagian muka, bial, dan jengger tampak pucat, bulu ayam berdiri disertai dengan terjadinya peningkatan mortalitas ayam. Untuk pencegahan penyakit chicken anemia syndrome dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Untuk pengobatannya dilakukan dengan pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Penyakit yang kedua yaitu penyakit bakteri. Contoh dari penyakit bakteri yaitu pulorum. Pulorum merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum dan bakteri gram positif. Penyakit pulorum merupakan penyakit menular yang dikenal dengan berak kapur atau berak putih. Pulorum biasanya menyerang ayam, kalkun, puyuh, dan merpati. Gejala dari ternak yang terkena penyakit pulorum yaitu nafsu makan menurun, lemas, feses berwarna putih seperti kapur, kotorannya menempel dan mengering di sekitar kloaka. Untuk pengobatan penyakit pulorum dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Namun, antibiotik hanya berguna untuk mencegah kematian, bukan untuk menyembuhkan, sehingga ternak yang terkena pulorum sebaiknya dimusnahkan agar tidak menyebar ke ternak lain. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit mikal atau penyakit yang disebabkan oleh jamur. Contoh dari penyakit ini yaitu penyakit aspergillosis. Penyakit aspergillosis merupakan penyakit pada unggas yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit aspergillosis disebabkan oleh jamur atau cendawan dari genus Aspergillus. Aspergillus yang paling patogen adalah Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger. Penyakit ini menyerang unggas, terutama alat pernafasan. Gejala dari penyakit aspergillosis yaitu hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan bernafas, bahkan mengalami kejang. Jika terjadi infeksi pada mata, umumnya hanya menyerang salah satu mata, hingga matanya tertutup oleh cairan kental berwarna kuning dan ayam tumbuh lambat. Untuk pencegahannya, belum ada vaksin yang efektif. Untuk pengobatannya juga belum ada obat yang efektif, sehingga ketika ternak mengalami penyakit aspergillosis, lebih baik diisolasi. Penyakit yang keempat yaitu penyakit parasit. Contoh dari penyakit parasit adalah cacingan pada ayam. Helminthiasis atau cacingan merupakan salah satu penyakit pada unggas yang disebabkan oleh parasit cacing atau endoparasit. Cacing yang sering menyerang ayam secara umum ada dua, yaitu cacing gili dan cacing pita. Cacing secara umum menyerang saluran pencernaan, namun dapat juga menyerang bagian lain seperti saluran pernafasan dan organ mata. Gejala dari penyakit cacingan pada ayam yaitu sayap menggantung, tidak nafsu makan, lemah lesu, kurus, bulu kusam, dan kotoran berdarah. Cara penanganan dari cacingan yaitu pemberian obat cacing.
Untuk pencegahannya, dapat melakukan sanitasi kandang, mengurangi kepadatan kandang, pemberian ransum dengan kandungan mineral dan protein yang cukup, mencegah kandang becek, seperti menjaga liter tetap kering, tidak menggumpal, dan tidak lembab, serta peternakan dikelola dengan baik seperti mengatur jumlah ayam dalam kandang tidak terlalu padat, ventilasi, dan kandang cukup.